Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang relasi rekursif dengan koefisien konstanta. Relasi rekursif dengan koefisien konstanta. Bentuk umum dari relasi rekursif dari koefisien konstanta linear beranjak dari K adalah C0 AN C1 AN kurang 2 C2 C0 AN C2 AN kurang 2 C2 ini AN kurang 1 ya, salah, ini N kurang 0 kan berarti AN ya, kemudian C2 N kurang 2, kemudian CK N kurang K sama dengan Fn, dengan CI adalah konstanta dan C0 tidak sama dengan 0. Fn adalah fungsi dalam N. Jika Fn sama dengan 0 disebut dengan RR homogen, maka Fn tidak sama dengan 0 disebut dengan RR tak homogen. Selanjutnya, jika untuk setiap I elemen 1, 2, 3, dan K, Ci sebagai konstanta, maka RR disebut dengan RR koefisien konstanta. Contoh relasi rekursif linear homogen dengan relasi linear tak homogen adalah misalnya seperti ini. 2AR tambah 3AR kurang 1, 2 pangkat R adalah relasi rekursif linear tidak homogen berderajat 1 dengan koefisien konstanta. Karena ini tidak sama dengan 0 ya, berarti ini bukan homogen. Nah, kalau ini A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 6, AN kurang 6, AN kurang 2, kurang 9, AN kurang 2 sama dengan 0. Ini adalah relasi linear homogen, karena ini sama dengan 0. Nah, sekarang mari kita pahami cara penyelesaian relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta. Yang pertama adalah bentuk umumnya AN sama dengan C1 N kurang 1, C2 N kurang 2 sampai CK N kurang K sama dengan 0, dengan CK tidak sama dengan 0, dengan kondisi awal dan syarat batasnya I besar sama 1, kecil sama K, CI konstanta. Langkah penyelesaian dari metode akar karakteristiknya adalah misalnya AN sama dengan X pangkat N, X pangkat N C1 X pangkat N kurang 1, C2, X pangkat N kurang 2, sampai CK, X pangkat N kurang K. Bagi kedua ruas dengan N kurang K ya, berarti kita peroleh X pangkat K, C1, X pangkat K kurang 1, C2, X pangkat K kurang 2, CK, X pangkat N kurang K. Nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi kita bagi dengan pangkat yang paling tinggi ya, semua ruas dengan pangkat N pangkat K. Kemudian persamaan 2 mempunyai akar-akar karakteristik yaitu S1 dan S2. Jika semua akarnya berbeda, maka dia ini ya AN-nya XI pangkat N, di mana I sama dengan 1 sampai K adalah solusi dari persamaan 3. Sedangkan solusi umumnya adalah bentuknya A1 P1 X1 pangkat N, P2 X2 pangkat N sampai dengan PK X pangkat N dengan substitusi kondisi awal dan solusi khusus. Jika ada akar yang sama, misalnya X1 rangkap M, di mana M kecil sama dari K, maka solusinya adalah jika ada yang sama gitu ya. AN-nya adalah C0 X1 pangkat N, C1 dikali dengan N di sini. Kalau masih sama juga dikali dengan N kuadrat di sini ya, berarti. Nah, sampai ini sampai ke M kurang 1 kalau ada yang sama. Nanti kita lihat seperti apa bentuk yang sama tuh. Nah, contoh permasalahannya sekarang adalah selesaikanlah LR berikut dengan metode akar karakteristik. Misalnya A0 sama dengan 0, AN 7, AN kurang 1, 12, AN kurang 0, N besar sama dengan 0. Kita ini kan dulu X pangkat N ya, kurang 7 N X 12
kurang 2 sama dengan 0. N besar sama 0. Nah, ini kan dikali dengan X pangkat N ya. X pangkat N 7, X pangkat N kurang 1, 12, X kurang N kurang 2 sama dengan 0. Dibagi dengan X, dibagi dengan pangkat tertingginya. X N kurang 2. Berarti ini menjadi X kuadrat 7X. Ini kan N kurang 2 itu kan berarti X N kurang 2 dikali dengan X pangkat N, berarti N kurang 2 ditambah dengan N kan. Berarti menjadi apa namanya? Ini dibagi ya, bukan dikali ya. Salah, ini dibagi dengan X pang ini. Berarti N dibagi dengan X N kurang 2. Berarti kalau dibagikan ininya dikurang ya, pangkatnya dikurang, berarti N dikurang dengan N dikurang dengan kurang 2 gitu kan. Berarti ini habis, berarti 2 berarti ya. Berarti N kuadrat kan. Nah, ini X kuadrat. X kuadrat. Nah, berarti ini dia bentuknya setelah dibagi dengan X kurang 2. Ini bisa difaktorkan, berarti akar karakteristiknya adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4. Berarti AN sesuai dengan tadi, kalau dia berbeda berarti ini bentuknya ya. Nah, kemudian kita cari P1 3 pangkat N tambah P2 4 pangkat N ya. Nah, sekarang masukkan A0 nya sama dengan 0. T0 sama dengan 3 pangkat 0 1, P1 4 pangkat 0, P2 sama dengan itu. Masukkan A1, P1 3 pangkat 1, P2 4 pangkat 1, min 1 3 P1. Nah, kemudian kita eliminasi, dapat P2-nya min 1, P1-nya 1. Berarti AN sama dengan 3 pangkat N, 4 pangkat N. Nah, ini dia ya. Yang apa namanya? Yang solusinya untuk yang pertama. Kemudian kita lihat bagaimana karakteristiknya yang ada yang misalnya adalah sama gitu, karakteristiknya. Berarti ini kita kali dulu dengan X pangkat N, berarti ini menjadi X pangkat N kan sama dengan 6, X pangkat N kurang 1 kan dikurang dengan 9, X pangkat N kurang 2 gitu kan. Kemudian kita bagi dengan pangkat yang tertinggi, berarti dibagi dengan X pangkat N kurang 2. Berarti dia menjadi setelah dibagi dengan pangkat kurang 2, berarti ini menjadi X kuadrat sama dengan 6X dikurang dengan 9 kan. Nah, ini kan. Nah, kemudian kita tarik ke sini, 6X kurang 9 sama dengan 0 ya ini. Kemudian kita akarkan. Nah, kan akarnya kembar nih, sama-sama dengan 3, maka di sini harus dikali dengan N kan. C0 kali 3 pangkat N tambah C1 N kali 3 pangkat N. Udah. Kita cari A0, C0, 3 pangkat 0, C1, 0 pangkat 3 kali 0 gitu ya. A1-nya kita masukkan, berarti A1-nya 6, 3 kali 3 pangkat 1 adalah 3, 3 C0, ini N-nya tadi 1 ya, C1, N, 1, 3 pangkat 1, berarti 6, 3 C0 tambah 3 C1. Dapat C1-nya sama dengan 1 gitu kan. Maka kita masukkanlah ke bentuk persamaan yang umumnya tadi ini. Channelnya kan dapat berapa tadi? Berapa? Channelnya 1, berarti masukkan 1 ya, 1. AN-nya kan masukkan ke AN 1, 3 pangkat N tambah C1-nya dapat berapa? 1 juga. 1 dikali N 3 pangkat N. Nah, gitu ya. Ini bisa disederhanakan, dikeluarkan 1 tambah N 3 pangkat N. Nah, inilah dapat bentuk AN-nya ya. Terima kasih mahasiswa semua. Itu kira-kira bentuk dari persamaannya. Sudah menyimak video ini. Semoga dapat bermanfaat dan terus menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.